Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam warahmatullahi Waza wabarakatuh. TV. Alhamdulillah hari ini saya kembali dalam segmentasi Jalan Cerita Aziz Ashari. Ya, kita bincang bisnis ya pasca ekonomi dan telah hadir di hadapan kita yaitu Dr. Haji Rozali MM. Beliau adalah Wakil Rektor 2 Universitas Madura dan sekaligus pengusaha. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dokter, ini kita pertama uh, sudah berada di luar bulan Ramadan, artinya masa berlibur sudah selesai. Yang kedua, kita keluar dari pandemi. Artinya masyarakat sudah mulai beraktivitas normal. Uh, Kira-kira bagaimana pandangan Pak Dokter tentang aktivitas ekonomi masyarakat pada saat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau saya bisa sampaikan saat ini dalam istilah bisnis disebut dengan no normal. No normal ya. Kalau sebelumnya new normal, normal baru, kebiasaan baru. Sekarang itu no normal, sekarang normal. Apa buktinya? Saya juga punya beberapa usaha di camilan Madura, di ikan dan macam-macam. Ini memang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Lonjakan pemudik yang luar biasa setelah kira-kira 2 tahun pandemi itu, dan tahun ini luar biasa. Bebas meskipun masih dari pemudik dari Jakarta, dari luar Madura itu masih banyak yang pakai masker. Cuma dari mobilitas masyarakat ini luar biasa. Apa buktinya? Saya punya camilan itu sebelum hari raya sudah habis. Saya tidak bisa memperkirakan kok bisa habis ini. Ternyata lonjakan pemudik itu luar biasa. Sampai setelah hari raya itu ya betul-betul habis barang itu. Dan bisa normal kembali setelah 15 hari setelah Idul Fitri ya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga biasa orang Madura bagian yang UMKM yang produksi produk itu kan masih santai-santai gitu hari raya, sehingga ini suatu kondisi yang sebenarnya tidak diantisipasi sebelumnya. Iya. Dengan begitu ya. Jadi Sobat Waza TV ya perlu disampaikan bahwa Dr. Ghazali ini juga merupakan owner Basaraya, yaitu tempat untuk kita bisa beli camilan dan ikan khas Madura. Tentu tempatnya di sekitar Monumen Arek Lancor Pamekasan di sebelah utaranya. Nah, kembali ke topik Pak Dokter. Jadi berarti peluang untuk ekonomi kembali bangkit ini peluangnya sangat besar sekali gitu Pak Dokter. Betul. Jadi ini kemarin juga saya hadir di undangan silaturahmi masyarakat Madura di Surabaya, di Gubernuran itu. Itu juga sama diungkapkan oleh IKAMA, itu Ikatan Keluarga Madura, yang juga hadir dari seluruh Indonesia itu, bahwa barang-barang di Surabaya itu diborong habis juga. Ya, itu juga sama. Jadi ternyata dia sebelumnya tidak mudik, tahun ini semuanya mudik. Lah sehingga untuk ke depan ini sudah ya, insya Allah sudah no normal. Jadi no normal dalam arti ekonomi ini tambah bergerak ya, meskipun kita masih di masa pandemi sekarang. Cuma kan masyarakat sudah akhirnya sudah menganggap itu normal sudah, karena memang di rumah sakit kan tingkat kasusnya kan 0% sekarang. 0%. Ya. Kira-kira sekarang ini kan apakah akan terjadi perubahan sektor ekonomi? Artinya
apakah pekerjaan orang itu melanjutkan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau ada sektor baru yang menjadi tumpuan pekerjaan orang sekarang pasca COVID-19 ini? Ya, ini sebenarnya COVID ini juga tidak hanya merupakan musibah kan ya, tetapi membawa hikmah, ya, terutama di bisnis. Meskipun ya misalnya pelaku ekonomi sebelumnya tidak terbiasa dengan digital, dengan jual online, sekarang ini malah enak sudah. Jadi yang biasa jual offline itu sekarang tetap melanjutkan jual online-nya. Offline ya, jadi inilah yang sebenarnya peluang yang sebelumnya terbatas di tempat usahanya, tetapi setelah pandemi ini di normal itu malah kegiatan online-nya itu ditingkatkan karena ya sudah enak lah. Jadi enak dalam arti menjual online itu kan lebih praktis ya. Lebih praktis, tinggal ngirim, uang masuk gitu ya. Dan tanpa batas. Inilah yang sebenarnya hikmah dari pandemi itu. Ya. Jadi luar biasa. Jadi pandemi itu sebenarnya ada hikmah di balik itu karena orang ilmunya bertambah, kreativitasnya juga bertambah. Kemudian ini Pak Dokter, tentu apa namanya, kita masih punya peluang yang besar di dalam bidang ekonomi, bidang pariwisata dan UMKM dan semacamnya. Namun kan perlu juga ada pembinaan. Kira-kira ini bagaimana supaya kreativitas masyarakat ini berkembang dan mampu memahami apa namanya, hal-hal yang bisa dikelola dan bisa menghasilkan ekonomi. Ya, betul. Jadi sebenarnya dari apa namanya kasus pandemi ini ada banyak hikmah juga. Karena gerak kita terbatas, maka kita muncullah kreativitas untuk menciptakan produk yang bisa diterima masyarakat dan dijual online di seluruh dunia. Nah, inilah sebenarnya yang sekarang menjadi tren dari anak muda. Tidak harus dia membuat sendiri produk, betul. Tetapi juga bisa mengambil dari produk orang lain untuk dijual lagi di di market yang lebih besar. Gitu. Banyak teman-teman muda itu ngambil di marketplace yang besar, lalu dia kulaan, dijual lagi. Perputarannya begitu. Jadi perputarannya seperti itu. Bahkan ya tidak harus ada tempat sekarang kan ya. Betul. Jadi tidak harus tempat, di rumah dia bisa berkreasi, berusaha dengan mencari, menyeleksi produk-produk yang kita bisa jual, lalu ditawarkan di internet, dan jadilah dia pengusaha. Nah, inilah hikmah mudahnya digital itu sekarang ya. Dan ini juga tentu peluang bagi teman-teman mahasiswa terutama yang bergerak di bidang ekonomi. Artinya kita tidak harus bekerja sendiri, tapi kalau kita punya pengalaman, punya inovasi, kita bisa mengembangkan orang lain, membuat produk sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan gambaran inovasi kita, dan bisa kita jualkan, dan itulah pengusaha. Jadi kan ada pengusaha, kan ada produsen gitu. Ya. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi, betul. Jadi benar. Jadi begini, jadi ada sebenarnya kalau kita lihat pengusaha kita, ada yang senior dalam arti yang apa namanya, yang juga masih kesulitan dalam mengoperasionalkan teknologi gitu ya. Itu tapi dia mampu memproduk satu produk. Anak-anak muda dia ahli dalam digitalisasi komputer, handphone, bermain itu, tetapi kadang-kadang kesulitan untuk bisa membuat produk. Ya, betul. Nah, kolaborasi ini kerjasama dengan UMKM, anak muda yang punya kreativitas dalam dunia online, itu bisa memadukan ini sehingga menghadirkan bisnis. Karena memang bisnis itu perlu kerjasama, tidak bisa sendirian. Ya, jadi inilah yang penting, namanya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memunculkan bisnis.
Artinya kita dengan kolaborasi bisa sukses bersama-sama. Betul betul ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi intinya bahwa dalam pembahasan ini menarik. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah digital, kemudian inovasi, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi tentu kita bisa maju bersama, membantu orang lain bangkit dan juga kita bisa bangkit ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.